Tapi ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa pendapat Syekh atau Ustadz tentang kebebasan menjual minuman keras, khamr di Arab Saudi, Riyadh pada pekan lalu oleh putra mahkota Arab Saudi? Masalah pemimpin ketika melakukan dosa atau maksiat, dosa besar atau kecil. Aqidat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berdoa kebaikan untuk mereka. Faham? Mereka melakukan apa? Mereka yang akan dihisab. Kita mengingkari ini dengan hati dan kita berdoa. Ketika kita bisa menasihati dengan nasihat yang kebenaran, kelembutan, kita harus nasihat. Tidak bisa kita nasihat, tidak boleh kita membakar atau menyalakan hati manusia atas pemimpin. Apa yang terjadi? Panik, darah tumbuh, nanti nanti ada masalah. Oleh kerana itu di antara aqidat ahli sunnah wal jamaah, baik pemimpin ini zalim atau fasik atau mubtadi' ahli bid'ah, kita berdoa kebaikan untuk mereka. Dan kita fokus untuk memperbaiki dengan kemampuan kita. Memperbaiki memperbaiki jiwa kita dan saudara kita. Kita berusaha untuk doa kebaikan. Berusaha untuk berdakwah, menyebarkan dakwah. Faham? Tetapi kalau kita hanya berkata, kenapa pemimpin ini melakukan itu dan ini? Faham? Apa gunanya? Apa gunanya? Tidak ada sama sekali. Apa yang engkau dapat? Tidak ada sama sekali. Kecuali fitnah, panik. Lebih bagus, apa yang Allah mewajibkan atas saya harus melakukannya. Yang Allah mewajibkan atas saya, bukan Allah mewajibkan atas saya, memerintahkan saya untuk menghancurkan keburukan di Arab Saudi. Paham? Ada banyak keburukan yang saya bisa menghancurkannya. Dengan apa? Dengan dakwah, dengan kelembutan, dengan hikmah. Sekarang ini zaman hikmah dengan kelembutan. Bukan sekarang zaman kita harus pemimpin ini zalim, pemimpin ini kafir, pemimpin ini itu. Apa gunanya? Ini manhaj khawarij, ikhwani. Dan manhaj ini menghancurkan semua kebaikan yang ketika ada kebaikan. Lebih bagus kita fokus untuk apa? Untuk yang Allah mewajibkan atas kita sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang tidak kita mampu, Allah tidak akan menghisab kita. Allah tidak akan menanya kita. Yang saya mampu, saya berdakwah. Ketika ada masjid dibuka, saya harus berusaha dengan kemampuan saya. Ada masjid tidak terbuka, tidak ada masalah. Yang menutupi masjid ini yang akan dihisab bukan saya. Sudah selesai. Faham ikhwani? Orang ini mau dengan nasihat, saya berusaha untuk berikan nasihat dengan kelembutan. Baik orang ini memimpin maupun orang ini orang biasa, harus saya berikan nasihat dengan kelembutan. Dia terima, alhamdulillah. Tidak terima, alhamdulillah. Saya sudah melaksanakan kewajiban atas saya, yaitu menyampaikan nasihat dengan kelembutan. Allah tidak akan menghisab saya. Kenapa beliau tidak jawab? Kenapa beliau tidak mengikuti kebenaran engkau? Ini bukan kewajiban saya. Faham ikhwani? Kita harus tahu bagaimana aqidah ahli sunnah wal jamaah. Di masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pemimpin melakukan sesuatu hal yang para ulama salaf mengkafirkan orang yang melakukan ini. Walaupun ini mereka tidak bisa mengkafirkan pemimpin yang pada masa itu. Kenapa? Karena hujjah belum jelas untuk mereka. Banyak takwil di dalam masalah ini. Akhirnya mereka menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal berapa tahun di dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal tidak doa keburukan atas pemimpin. Faham? Beliau tidak menyuruh orang untuk memerani pemimpin, tidak sama sekali. Faham? Oleh kerana itu ikhwani, masalah akidah masalah yang paling penting. Kontrol untuk apa? Kehidupan kita. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan untuk semua pemimpin para muslimin, menunjukkan mereka kepada kebaikan, menjadikan mereka memuliakan agama Islam dan memuliakan apa yang meneguhkan untuk agama Islam, dakwah, ilmu, menyebarkan semua ini. Semoga Allah SWT memberikan mereka tentara-tentara yang baik supaya membantu mereka dengan nasihat, dengan istisyarat, dengan ini yang kita bisa melakukan. Selain itu, kita hanya akan mendapat
banyak keburukan ikhwani, baik untuk negeri kita atau untuk negeri yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini akidah, bukan akidah kita, ini akidah yang sudah ditulis oleh para salafus salih, bahkan Nabi SAW yang sudah menjelaskan ini di dalam sunnahnya, dan kita harus mengikuti ini dengan sama'an wa ta'ah. Kami dengar, kami taat, karena ini yang sangat baik daripada apa yang manusia bisa melihat. Kita harus melihat kebaikan dan keburukan melalui kacamata syariah, bukan kebala atau akal manusia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad.